kemudian akan membentuk linama. Ya, artinya kalau kita punya umbi yang bagus, pupuk N-nya jangan terlalu tinggi, pupuk P sama K-nya saja supaya padinya banyak tapi tidak pahit. Atau sebaliknya, kalau kita tumpang sari singkong dengan kacang-kacangan, karena ada rembesan N dari akar kacangan kedelai misalnya ke akar umbi, umbinya bisa menjadi pahit. Sering saya tanya kalau ujian, coba bagaimana mengurangi racun pada suatu umbi dengan teknik budidaya. Nah, dari mana jawabnya? Ya memotong unsur N. Jadi pupuk N jangan terlampau banyak. Ya, jadi ini adalah suatu ini. Kalau Anda orang agronomi itu fisiologi pasti akan harus dikuasai ya, terutama fotosintesis dan respirasi. Pak, tapi saya kan pemangkasan baku dipangkas, dibiarkan teh itu satu supaya ada enzim. Enzim itu akan merangsang perubahan cadangan karbohidrat masuk di respirasi, kemudian oksigennya akan mengaktifkan, pasti ada fisiologinya. Saya ini Pak, pemupukan, apalagi pemupukan pasti akan bercerita tentang fisiologi. Saya penyimpanan Pak, penyimpanannya juga sama. Kalau buah disimpan, kemudian akan mengalami kerusakan, sehingga kalau ini akan mengalami penyusutan, lalu menjadi keriput. Semuanya akan ada fisiologinya. Omong kosong kalau seorang mahasiswa agronomi tidak menguasai fisiologi. Karena fisiologi itu selalu bergandengan dengan lingkungan, maka ilmunya adalah ekofisiologi. Apapun penelitiannya, ya nanti akan ke sana. Pak, saya magang, Pak. Oke, magang. Magang di sawit. Sawit kenapa harus dipanen? Tidak boleh lewat. Karena kalau lewat nanti asam lemak bebasnya tinggi. Asam lemak bebas itu adalah asam lemak yang mengalami oksidasi, ya fisiologi juga. Kecuali kalau laporannya seperti laporan kerja saja. Mencangkul saya 2 hari, jadi enggak. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan. Pak, saya ini kok Pak, pasca panen padi. Mengapa kok padi ini hampanya tinggi? Karena anakannya banyak. Karena banyak maka zinc and salts atau distribusi fotosintesisnya kurang. Tetap fisiologi. Ya omong kosong kalau tidak. Baik, kita lanjutkan ke glukomanan. Nah, ini yang lagi populer. Glukomanan itu C24, C42, O21. Glukosa, ada glukosa dalam bentuk yang sudah ini, ada manosa, ya. Semuanya adalah pada bentuk gabungan. Yang istimewa adalah ada asam astat di sini. Ada CO, OH, ya kali di sini. Ini yang membutuhkan dia agak bersifat masam dibanding padi yang lain. Ya. Dan ini agak sulit dicerna dan kadang-kadang hanya terbuang begitu saja, sehingga bisa tidak menghasilkan energi. Nah, ini banyak terkandung di tales, tapi yang paling banyak adalah tanaman iles-iles, atau yang orang bilang porang atau orang Jepang bilang konyak. Ya. Jadi kalau sayangnya ini tidak bisa diisolasi dengan mudah. Jadi kalau kita sekarang bisa nanam porang atau iles-iles, kita harus menjual dalam bentuk keripiknya, chipnya. Nah, ini ada kandungan-kandungannya yang dikehendaki. Misalnya kandungan jamurnya, kemudian glukomanannya minimum 70%. Ini yang tidak dipelajari oleh Indonesia. Sehingga waktu rame-ramenya nanam, harganya tinggi, sekarang dipermainkan. Karena apa? Vietnam lebih dekat dengan Cina dan Vietnam menanam lebih banyak. Ya, Cina lebih mudah beli dari Vietnam. Jadi kalau kita mau jual, harus harganya masuk Vietnam dulu. Maka dibeli dengan harga lebih murah karena ongkos angkutnya mahal. Lalu dari harga 12.000 sekarang hanya 3.000. Wah, nangis semua orang ya. Kalau arealnya tanah sendiri nggak apa-apa. Kalau sewa menjadi rugi. Baik, kita lanjutkan. Apa sih kegunaan pemanis? Ya, semuanya adalah bentuk kalori. Ya. Apakah itu madu, apakah itu gula pasir, apakah sirup dan sebagainya akan menghasilkan yang disebut dengan caloric sweetener, jadi pemanis yang mengandung kalori. Ya. Dan pemanis ini berhubungan dengan kebudayaan. Ya.
Bagaimana orang Jawa kalau minum teh itu harus manis. Maka kalau di Tegal namanya wasgito. Wangi, sepet, legi, dan kental. Orang Sunda tidak. Tehnya tawar karena budayanya begitu. Orang Makassar semua kuenya itu manis sekali karena pemanis ini berhubungan dengan budaya. Kalau pernikahan harus ada sekian jenis kue manis. Ya kalau di Jawa saya tahu itu wajik manis, dodol atau jenang manis, ya, klepon manis, semuanya manis. Ya. Ini lebih tua daripada gandum karena dulu di Jawa sebelum ada gandum itu tidak ada kue dari gandum. Coba kalau ada hajatan itu tidak ada yang dari gandum. Saya uraikan misalnya. Pertama, jenang tidak ada gandumnya. Wajik tidak ada gandumnya. Rogosari tidak ada gandumnya. Lemper tidak ada gandumnya. Ya, semuanya tidak ada itu. Ya. Baru masuk roti. Belanda membawa lalu mengatakan yang makan roti budayanya lebih tinggi. Gitu. Lalu kita karena terbuai lalu kita makan roti. Sehingga kalau kita lagi lebaran bermain ke kampung di desa, nyuguhnya adalah biskuit. Padahal kita inginnya pisang rebus begitu ya. Baik, jadi kehadiran pemanis ini ada dua kepentingan. Satu adalah kalori secara langsung, direct consumption, yang sekarang kita kira-kira mengkonsumsi 2,8 juta ton per tahun. Kemudian kegiatan industri yang per tahun kita butuh 3 juta ton. Jadi total kebutuhan kita hampir 6 juta ton. Sementara kita hanya bisa mensuplai dari tebu 2,3. Ya, kemudian pemanis dapat dijadikan bahan pengawet. Kalau kita lihat ada manisan, ya itu untuk mengawetkan. Kemudian digunakan juga untuk farmasi, terutama kalau non kalori. Ya, kemudian ini kalau kita lihat konsumsi gula tahun 2018 ini datanya di beberapa negara saja. Kalau rata-rata dunia itu adalah 22,6 kilo per kapita per tahun. Yang paling banyak itu Malaysia ya 58, Brasil, Kuba, ya. Yang paling kecil ternyata adalah Cina. Kalau Myanmar itu karena miskin. Cina itu hanya mengkonsumsi 11,3. Indonesia termasuk banyak karena kita mengkonsumsi 25. Ya, di mana direct consumption-nya kita sekitar 11, yang lain yang Anda makan dalam bentuk. Jadi kita sudah kebanyakan melebihi rata-rata dunia, harus kita tekan. Jadi mengkonsumsi gula pasir harus ditekan. Kalau bisa kita hanya 15 seperti Jepang. Ya, jadi lebih sehat. India saja penghasil hanya 19. Ya. Cina tidak banyak makan sayuran, makan buah sehingga gulanya sedikit. Ya. Kita sudah hampir sama, kita kan sama dengan Pakistan dan sebagainya. Ya. Ini harus kita lihat. Nanti Anda bisa lihat perkembangan dari tahun ke tahun. Sekarang kita tidak meningkat. Di tahun ini tidak meningkat, tapi kita direct konsumsinya sekitar 11, tapi meningkat total. Karena kita makan kopi saset, makan kue, semuanya itu gula semua. Nah, kalau kita hubungan dengan kesehatan, ini pemanisnya beda. Kalau buah dan sayur bentuknya fruktosa dominan, ya, glukosa, sukrosa. Kalau dalam kacangan maltosa. Dalam madu sukrosa, fruktosa, glukosanya ada dextrin. Kemudian sukrosa ini ditetapkan sebagai pemanis baku. Jadi di dunia semua pemanis dibandingkan dengan sukrosa. Ya. Lalu di dalam klasifikasi umum KBD dibagi menjadi 3. True sugar. Ada lagi sugar non sugar atau polisakarida atau derivatnya, ya turunannya. Jadi sugar itu gula sebenarnya. Karena ada artificial, itu bukan dalam arti gula yang asli, itu adalah bukan true sugar. Ya. Jadi ada yang nutritif, ini kalau dimakan menyebabkan energi naik. Ya, ini hanya biasanya yang pembuatan itu tidak ada pemanisnya. Ada juga sekarang yang non nutritif tapi dari alam, yaitu pada tanaman stevia. Ya, kandungannya steviosid itu adalah suatu zat yang manis tapi ada kalorinya. Manisnya adalah kalau bandingnya sukrosa dia 300 kali.
sehingga rasanya pahit kalau tidak diolah. Sayangnya Indonesia baru bisa nanam tapi tidak bisa mengkristalkan. Jadi waktu kita panen kembalilah kita tuh nggak pernah mikir hilir. Akhirnya dijual dalam bentuk daun kering. Ya udah, yang menikmati Jepang. Nah sekarang di Sumatera Utara sedang ada tapi kelihatannya belum ekonomis karena jumlahnya masih sedikit. Ini kalau saya pernah mencoba daun stevia dicelup ke air itu manis sekali tapi jadi pahit. Ya. Kemudian sekarang ada sintetik, ya digunakan untuk obat biasanya tanpa ini ada sakarin. Bahannya sekarang jahat supaya kalau kita jual minuman murah kita pakai sakarin. Padahal itu harusnya sedikit sekali untuk mencampur obat supaya tidak ada energinya, tidak ada kalorinya. Artinya apa? Kalau Anda tidak mau kelebihan kalori, jangan mengkonsumsi sukrosa terlalu banyak. Gantilah dengan fruktosa. Berarti konsumsinya sayur dan buah. Ya, kalau kita lihat, kalau sukrosa itu adalah 1 bandingannya, maka kalau kita minum yang lain, misalnya fruktosa lebih manis. Makanya kalau minum madu tidak boleh langsung diminum karena akan mengganggu dalam tenggorokan kita. Jadi kita harus dicairkan, ya. Siklamat ini luar biasa. Jadi kalau stevia itu 300, sakarin 400. Jadi kalau Anda jual es sirup cukup sepersekian dari gula, maka menjadi manis. Ini yang dicurigai oleh para pengamat, apa kopi saset itu semuanya sukrosa. Kok harganya murah sekali sementara sukrosa itu mahal. Jangan-jangan dia murah. Lalu yang atas yang betul alkohol namanya sorbitol dan manitol. Sorbitol terkenal pada minuman penyegar karena dia dibentuk dalam bentuk alkohol rumusnya, maka kalau kita minum segera diserap. Jadi menjadi segar, tapi menjadikan usus kita tidak sehat. Ya, jadi kalau laktosa maltosa pada susu. Ya, jadi tidak boleh misalnya pada minuman-minuman yang artificial itu biasanya memakai sorbitol. Udah itu diberi kafein. Jadi kalau minum menjadi lebih segar, tetapi lama-lama akan membuat kerusakan pada genjot usus. Ini kan ada OH, ya. Jadi ini adalah sorbitol, ada OH-nya. Dan ini adalah manitol. Ini ada bergerak antara kiri dan kanan, E dan alfa. Jadi kalau kita pengaruh negatif ini banyak, misalnya kerusakan karies pada gigi, menyebabkan diabetes bagi yang mempunyai kelebihan. Lalu bisa menyebabkan penyakit jantung dan perilaku hiperaktif. Jadi kalau orang minum manis terlalu banyak aktif, ya makanya nggak boleh. Anak-anak terutama. Nah, sementara untuk diabetes ini masih dipertentangkan karena ada yang mengatakan itu ada bakat bawaan. Jadi orang kena diabetes dengan gula yang sama dengan orang lain konsumsinya, yang satu kena atau tidak. Itu ada di dalam genetisnya. Artinya ada pertentangan demikian. Jadi bukan semata-mata konsumsi gulanya yang banyak, kayak hidup itu. Tetapi memang dia punya bawaan. Jadi harus hati-hati. Ya, kemudian kalau kita mengkonsumsi tanpa keseimbangan antara asupan dan keluarkan energi, ya akan menyebabkan kegemukan pasti karena timbunannya dalam bentuk pasti energinya dalam bentuk lemak. Ya. Nah, kalau di dalam perdagangan internasional, maka commercial sugar itu adalah gula pasir, jadi bukan yang lain. Di mana untuk daerah tropis adalah dari Saccharum officinarum dan dari daerah subtropis itu adalah dari Beta vulgaris. Pak, kalau di Indonesia nanam bisa tapi harus dataran tinggi dan itu tidak efisien, biayanya lebih mahal daripada harga jualnya. Jadi kalau kita lihat komposisi dari zat gizi kalorinya, ya kalau kita lihat gula aren, ya kita lihat komposisinya, karbohidratnya, kalsiumnya, fosfornya, kemudian gula kelapa. Ya, kalorinya sih nggak jauh beda, tetapi glycemic index-nya gula pasir lebih mudah dicerna, dia 78 ya, itu paling tinggi memang. Tapi kalau kita lihat gula merah tebu juga tinggi, ya gula kelapa paling rendah. Kemudian nggak ada gula pasir, nggak ada protein, karbohidratnya tinggi. Kita lihat yang gula aren sama gula kelapa memang lebih baik, ya karena ada mengandung kalsium, fosfor, besi, ya. Kita lihat. Jadi konsumsi gula kelapa atau gula aren masih lebih baik daripada gula berasal dari.
Kalau kita lihat peta penyebaran sumber pemanis, ya, main source of sugar, kita lihat bahwa kalau di daerah yang merah itu semua daerah khatulistiwa, ya, masuk Indonesia ini merah. Tapi begitu ke atas maka dia adalah beet sugar, ya. Amerika Utara mereka akan makan beet sugar. Kalau semua di sini ini Amerika Latin, ini Afrika, Australia bagian utara, ya, Queensland, kemudian Indonesia. Ini adalah kita lihat India, ya, Thailand, ya, semua aja menggunakan. Jepang sendiri sudah mulai ke utara, makanya konsumsi gulanya Jepang, Cina itu tidak tinggi. Baik, jadi itu yang bisa saya share hari ini. Ada pertanyaan tentang metabolisme